Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu di pelajaran PKN. Udah siap belajar PKN? Siap. Oke, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan kedua kelas dipimpin dulu berdoa. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendisiplinkan sikap kita ya. Semua bisa berdiri sebentar. Nah, sesuai peraturan, perempuan bajunya dikeluarkan, laki-laki dimasukkan ya. Jaketnya dibuka dulu. Oke, sepatunya hitam. Oke, bagus. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih yang sudah menjaga kerapihan ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, seperti kontrak belajar kita akan mulai dengan membaca tadarus dulu ya. Udah sampai surat mana? Sekretaris? Al-Alham. Ya, kita baca Al-Alham dulu ya sama-sama ya. Siapa seksi kerohaniannya? Alpita, dipimpin Alpita. Oke, silakan baca Al-Alham. Nah, bagi yang tidak masuk sejenak, mari kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan dan juga yang selalu diberikan kesehatan. Dan juga kepada laporan dari orang tua siswa, kita minta waktunya 2 menit untuk mendoakan orang tua Kenia ya yang sakit masuk rumah sakit. Kita kirimkan doa dalam hati sama-sama ya. Berdoa untuk kesembuhan ibu Kenia dimulai. Amin. Ya, semoga orang tua kalian juga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Alhamdulillah kita masuk di bab 2 ya, tentang hak dan kewajiban. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan kita mempelajari hak dan kewajiban yaitu 1. Menjelaskan makna HAM dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mengidentifikasi
substansi, hak dan kewajiban, juga hak sebagai warga negara. Coba, ada yang tahu tidak? Apa itu substansi? Ada yang masih ingat substansi? Nah, ini orang lebih baru ya di kelas 10. Jadi substansi itu adalah makna yang sebenarnya, watak yang sebenarnya. Tapi sebelum kita mulai, Bapak ada pertanyaan pemantik. Beda gak sih antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Beda. Coba angkat tangan satu orang. Apa bedanya? Akram, silakan. Hak asasi manusia ajak sering ya di mana saja semuanya memiliki hak. Oke, berarti tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan negara ya. Kalau hak warga negara, ada yang tahu hak warga negara? Coba versi bahasa kalian dulu. Menurut kalian hak warga negara itu apa? Silakan Lutfi. Hak warga negara itu hak yang harus diberikan oleh negara kepada warganya. Oke, nah dari dua penjelasan di atas betul ya, hak asasi manusia dan hak warga negara memang idealnya itu hak yang harus dimiliki. Cuma perbedaannya, kalau hak asasi manusia itu hak yang melekat sejak lahir ya, dan dimanapun kalian berada. Kalau hak warga negara, hak yang harus diberikan oleh setiap pemangku negara kepada warga negara. Nah, di sini juga ada penjelasan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, masih pertanyaan pemantik ya. Ada yang tahu? Coba, apa bedanya kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi manusia? Ya, betul. Kewajiban warga negara itu mematuhi setiap aturan yang diberikan oleh negara. Oke, kalau kewajiban asasi manusia? Kalau kewajiban asasi manusia, kewajiban yang dilakukan sehari-hari seperti sholat, seperti ibadah gitu. Oke, mungkin garis besarnya kalau kewajiban asasi manusia ini tidak dibatasi oleh negara tertentu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan, ada tanggapan mengenai kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara? Silakan, Andrea. Apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban yang ada dasarnya seperti ada undang-undang gitu kan. Oke, berarti kewajiban yang dilandaskan. Contohnya, apa contoh kewajiban warga negara? Setiap masyarakat harus ya, apa sih? Membayar pajak. Nah, jadi kita ulangi, kalau membayar pajak itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban, ya betul. Jadi ada kewajiban, ada hak. Nah, biar lengkapnya bisa ini ada materi tentang kewajiban warga negara. Ya. Jadi kewajiban warga negara dapat diartikan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Nah, ini negara di mana diatur ketentuan perundang-undangannya. Jadi jawaban lebih betul, jawaban Andrea betul. Ya. Terutama ini menegaskan undang-undang yang berlaku. Ya. Coba Bapak tanya, kalau setiap warga negara kemarin harus mencoblos pilkada, itu kewajiban warga negara atau kewajiban asasi manusia? Kewajiban. Kenapa kewajiban warga negara? Karena kita wajib Memilih presiden. Ya, satu dulu, kalian harus menentukan kalian. Kedua, kalian ini adalah orang dari Indonesia. Pertama yang udah 17 tahun ya, yang udah terdaftar juga ya KTP-nya. Oke, nah kemudian ada kewajiban asasi manusia ya. Nah ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kalau tadi kewajiban warga negara contohnya membayar pajak. Kalau kewajiban asasi manusia ada yang bisa berikan contoh? Kewajiban asasi manusia. Fahri bisa berikan contoh? Yang lain? Silakan. Yang tahu? Contoh kewajiban asasi manusia. Kewajiban yang menjadi dasar umat manusia. ibadah. Setiap orang harus menjalankan ibadah. Ada lagi di tema ibadah ini sesuai dengan sila ke-1 ya, Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban apa lagi di tema ibadah? Nah, saling menghormati setiap keberagaman umat ya. Indonesia bukan hanya agama Islam? Tidak. Ya, itulah kenapa dulu para pendiri bangsa agak sedikit mengubah ya, yang dulunya ada tahu di Piagam Jakarta. Silakan kamu. Ketuhanan yang kepada Allah. Nah, jadi dulu itu ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Karena begitu kan negara kita ya beragam umat agama ya. Jadi
diganti menjadi atau menghilangkan sebagian kata-katanya menjadi ketuhanan yang maha Esa. Ya, betul. Jadi negara yang heterogen ya, lebih dari satu umat agama, lebih dari beberapa budaya. Nah, kembali ke materi. Jadi intinya kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh setiap negara. Tapi kalau kewajiban hak asasi manusia itu tidak terbatas oleh undang-undang ya, oleh suatu negara. Udah bisa bedain? Nah, berbicara tadi ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan ibadah, ini ada nilai Pancasila sesat ideologi. Nah, jadi Pancasila itu kalau secara ideologi ada 3 nilai ya. Ada nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Kalau nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan itu termasuk nilai apa? Ya, nilai dasar, nilai yang menjadi universal ya, cita-cita para pendiri bangsa. Nah ini, contohnya sila pertama. Al-Lifiyah, apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa, apa contoh haknya? Contoh hak di bidang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, melaksanakan semua warga negara berhak melaksanakan ibadahnya masing. Nah, itu haknya ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya di tentang ibadah. Silakan. Malik tahu contoh kewajiban di bidang ketuhanan yang Maha Esa? Contohnya ibadah. Kewajibannya apa? Sholat. Ya, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan. Tapi sebelum itu ada kewajiban yang harus kita lakukan dan jangan sampai kalian lupakan ya, yaitu saling menghormati setiap perbedaan. Oke, masih semangat? Oke, kita tes konsentrasi dulu ya. Kalau Bapak bilang merah untuk 1 kali ya. Kalau biru 2 kali. Kalau hijau 3 kali ya. Ingat, merah 1 kali, kuning 2 kali, kuning ya. Biru hijau 3 kali ya. Oke. Ingat aja seperti lampu merah. Merah, kuning, hijau. Oke, kuning, hijau, merah. Oke, terima kasih. Berarti udah konsen ya. Nah, lanjut di materi kedua ya. Tadi kita udah belajar hak asasi manusia dan hak warga negara. Sebenarnya kewajiban warga negara dan kewajiban asasi manusia. Nah, sekarang kita akan belajar ya kasus pelanggaran hak yang terjadi ya. Jadi orang yang mengambil hak orang lain disebutnya pelanggaran hak. Tapi kalau kewajiban yang tidak dilakukan, ada yang tahu namanya apa? Pengingkaran kewajiban. Kira-kira di Indonesia masih sering nggak terjadi hal seperti itu? Masih. Nah, kita akan belajar apa aja sih penyebabnya, kenapa masih bisa ada orang yang mengambil hak orang lain atau ada orang yang melanggar kewajiban. Nah, umumnya ada 4 yang penyebabnya, tapi melihat situasi sekarang bertambah penyebabnya. Nah, ini faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1, sikap egois. Tahu egois apa? Tahu. Apa itu egois? Mementingkan diri sendiri. Ada yang lagi? Sikap individualisme. Oke, ada lagi? Nah, bisa juga dikatakan egois adalah perbuatan mengambil hak orang lain. Contohnya, misalnya, kalau ini kan Indonesia itu tidak asing dengan istilah macet, betul? Kalau jalanan macet, ada pengendara motor naik ke trotoar, itu egois bukan? Kenapa egois? Karena Mengambil hak orang lain. dengan kaki. Betul, ya itu contohnya. Itu masih sering terjadi? Masih. Nah, kalian sekarang sadar, ternyata itu adalah pelanggaran hak. Itu enggak boleh. Nah, yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu contohnya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Hilangnya sifat nasionalisme, Kurangnya sifat nasionalisme. Contohnya apa, Kang? terlalu mengagumi. Ya, bumi, oke, kalau kepentingan diri sendiri. Contohnya seperti kemarin ya, ketika pemilu, ternyata ada beberapa orang yang tidak nyoblos. Dia lebih memilih liburan. Apakah itu termasuk rendahnya kesadaran? Ya. Padahal satu pilihannya menentukan ya pemimpin untuk beberapa tahun ke depan. Nah, itu contoh rendahnya kesadaran. Kalau sekelompok pelajar yang tawuran termasuk nggak? Ya, kesadaran. Hilangnya Kesadaran berbangsa itu termasuk nggak? termasuk.
Betul ya, harusnya sekolah pelajar ini bersatu bagaimana mereka menciptakan ya suatu program, suatu prestasi ya untuk mengharumkan negara. Tapi kalau dengan mereka bertawuran sama dengan disintegrasi. Tahu disintegrasi? Ya, artinya perpecahan ya. Kita ini sebagai pelajar harusnya kalian mendukung ya, sudah seperti yang menuju ke integrasi atau persatuan. Nah, yang ketiga, sikap tidak toleran atau toleransi. Mungkin di sini tahu contoh sikap tidak toleransi seperti apa? Menghina rasis, Rasis apa? menghina Menghina fisik, warna kulit, tinggi badan, itu gak boleh ya, sama dengan tidak toleransi. Kalau disusukin namanya konflik rasial ya. Jadi jangan sampai lah kita menghina kekurangan ya. Kan ingat, warga Indonesia atau masyarakat besar, warga yang beragam ya. Fisiknya pasti beda-beda ya, mulai dari bahasa, warna kulit. Jangan jadikan itu suatu perbedaan jadi masalah. Di sini masih ada nggak yang rasis? Ada. Nah, mulai sekarang kita berjanji pada diri kita sendiri ya. Coba ulangi. Saya berjanji. Saya berjanji. Hari ini tidak akan rasis lagi. Kalau saya melanggar, akan mendapat dosa. Terima kasih. Nah, sudah kalian sudah berjanji hari ini ya tidak akan rasis lagi. Oke, baru 3 itu penyebab pelanggaran hak: egois, rendahnya kesadaran, dan apa? Yang terakhir tidak toleransi. Masih ada satu lagi ya. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contohnya ada yang tahu nggak penyalahgunaan kekuasaan? korupsi, Oke, penyalahgunaan kekuasaan mungkin itu lebih ke nepotisme ya. Misalnya ketika ada orang mau bekerja misalnya ya, itu harus pakai orang dalam misalnya. Karena dia punya keluarga misalnya yang jadi direktur, dia yang keterima. Nah, itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. Atau misalnya di kampung-kampung ketika Pak RW ini melaksanakan hajatan, karena dia RW dia langsung nutup jalan, boleh nggak? enggak, Nah, itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. salah, Harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, itu ya umumnya pelanggaran itu ada 4 ya. Ada yang bisa menyebutin ulang 4 penyebab pelanggaran hak? 1, Lupi apa 1 sikap egois. Oke, nisbia. Yang kedua, berbangsa dan bernegara. Oke, Risma. Yang ketiga tidak apa sih nanti ya? Tidak toleransi. Terakhir yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Itu 4 ya. Tapi melihat segala hak yang terjadi sekarang, pelanggaran itu nama 2 lagi ya. Yang kelima, ketidak tegasan aparat penegak hukum. Nah, yang terakhir yaitu misalnya di sini penyalahgunaan teknologi. Jadi kalau dulu hanya penyalahgunaan kekuasaan, nah sekarang ada penyalahgunaan teknologi. Ya sekarang sudah dipungkiri, fintech sudah semakin berkembang. Ada yang tahu nggak contoh penyalahgunaan teknologi itu seperti apa? Menghack orang lain, mencuri data orang lain, atau menjelek-jelekan orang lain yang di media sosial. Penyalahgunaan teknologi. Padahal orang nyiptain aplikasi itu supaya mempermudah komunikasi kalian. Misalnya siapa? Mary punya teman, misalnya pengen punya teman yang di Sumatera, di Papua. Kalau lihat media sosial itu berapa lama jadi chatnya? 1 detik 10 bisa ya. Zaman dulu bayangin kalau mau ngirim surat ke Papua berapa minggu gitu ya. Sekarang udah dipermudah, kalian bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, bahkan dengan keluarga yang di luar negeri mungkin ya, itu bisa lebih cepat. Ya. Tapi kenapa sih banyak yang menyalahgunakan? Ya? Nah itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, nah itu pertemuan hari ini ya tentang misalnya apa yang sudah kita pelajari hari ini? pelanggaran hak, Pengingkaran kewajiban dan faktor-faktor penyebab pelanggaran. Oke, supaya lebih mudah memantapkan materi hari ini, ada tugas analisis ya. Silakan kalian cari contoh pelanggaran hak di lingkungan kalian. Mau di bidang egois ya, mau di bidang tidak toleransi atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu silakan untuk pekerjaan rumah yang minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan untuk penempuran hari ini? ada apa?
Apa? Silakan Lutfi, bagus. Kalau golput itu termasuknya hak pada diri sendiri apa gimana Pak? Golput, golongan putih, apakah termasuk hak sebenarnya? Ketika ada orang, mungkin golputnya ada dua macam kan? Apakah yang satu golputnya tidak datang ke lokasi, yang kedua datang tapi tidak memberikan pilihan. Ini golputnya yang mana? Ya, maksudnya itu kayak kan wajib banget Harus nyoblos. tapi kan punya hak sendiri memilih. Gak memilih juga itu hak kan Pak? Kalau dia sudah datang ke lokasi, ini masih menjadi perdebatan ya. Kita tuh harus menentukan pilihan. Misalnya gini, menurut Lutfi, karena menurut saya tidak ada calon yang sesuai ekspektasi saya. Nah kalau gitu kita turunin ekspektasi kita, cari yang lebih kecil kesalahannya atau kekurangannya. Jadi tetap kita harus cari menentukan pilihan. Kalau tidak ada yang menurut kalian bagus, kita turunin ekspektasi kita. Cari yang paling sedikit kesalahannya ya. Tetap kita harus menentukan satu pilihan. Karena pemimpin itu satu ya, tidak bisa dua-duanya. Gitu. Yang lain ada yang mau menambahkan tanggapan dari Lutfi bahwa itu apakah itu bisa dikatakan hak? Nah, jadi mulai hari ini kita harus lebih bijak ya, dalam bertindak. Ingat kan hak itu adalah perbuatan yang dilakukan. Bisa juga meranah ke pelanggaran hak juga ya. Kalau kalian salah tangkap, kalian bisa menjadi pelanggar hak ya. Jadi ada yang bilang ya, orang bisa mendapatkan haknya kalau sudah melaksanakan kewajiban. Contoh kita mulai dari golput. Jangan sampai nanti suatu saat kalian komen, oh ini gak baik nih, ini salah pemimpin. Kita introspeksi, apa dulu kalian nyoblos? Nah kalau kewajibannya belum dilaksanakan, kalian nanti gak bisa mendapatkan hak. Iya. Jadi mungkin untuk golput, kalian harus nyoblos dulu, laksanakan dulu kewajiban. Nanti kalian bisa mendapatkan hak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, di buku mudik ini ada refleksi ya. Nanti refleksinya Bapak akan share linknya ya. Jadi silakan diisi apa aja yang pada pelajaran hari ini. Dan refleksi lisan, apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini? Ada masukan atau saran untuk minggu depan? Untuk pelajaran PKN. Metodenya minggu depan mau seperti apa? Mau langsung praktek, diskusi, kelompok? Oke, mungkin nanti minggu depan setelah hari ini materi kita akan praktekkan yang analisis mencari contoh pelanggaran HAM ya. Kenapa masih banyak orang yang naik ke trotoar, masih banyak orang yang jualan di trotoar ya, atau masih banyak pemotor yang melanggar lalu lintas. Nanti minggu depan ya, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok membahas pelanggaran HAM, 2 kelompok membahas pengingkaran kewajiban. Oke, mengerti tugas hari ini? Oke, terima kasih. Kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama.